Kamu datang tepat waktu. Apa itu? Kau buta, tak bisa baca tulisan jelas? Pergi setelah melahirkan. Jiangguo. Maafkan aku. Ini semua salahku. Jangan paksa aku cerai. Aku mohon. Chen Zhaodi. Ibumu menikahkanmu denganku, hanya untuk melunasi utang adikmu yang tak berguna. Aku sudah cukup beri uang ke keluarga bertahun-tahun ini, apalagi yang kau mau? Itu tidak benar. Jiang Guo. Aku tak cari uangmu. Aku tak peduli uang. Jiang Guo. Sungguh memelekat. Membuat tubuh Jiang Guo sia-sia. Tanda tangan. Jiang Guo. Kenapa kau perlakuanku begini? Bagaimana bisa bercerai? Kamu, kalau bercerai, adikmu bagaimana nasibnya? Bodohnya kau. Kenapa jadi tak masuk akal? Cepat minta maaf ke suamimu. Pergi dari sini. Kakak ipar. Salah apa adikku? Boleh dimarah kalau salah. Tapi cerai, itu keterlaluan. Saudari, cepat minta maaf padanya. Iya, menantu tersayang. Jangan dimasukkan hati. Dia masih belum matang. Nanti akan kuajar baik-baik. Ten Angla, tolong. Detak jantung 26, tekanan darah 32. Berikan epinefrin. Epinefrin sudah disuntik. Detak jantung dan BP masih turun. Defibrillator, sekarang. Joule. Jika hidup bisa mulai lagi, beri satu kesempatan lagi. Akan kuhukum anak-anak ini. Bayar harganya. Tanda tangan untukku. Aku telah terlahir kembali. Kak. Setujui saja permintaannya. Aku memohon padamu. Aku ini saudaramu sendiri. Tapi aku belum mau menikah. Ibu, dia. Dasar anak durhaka. Pembawa sial. Kau hanya mendatangkan celaka. Kau yang membunuh ayahmu. Sekarang kau mau membunuh saudaramu juga? Keluarga Wang memberi mas kawin yang besar. Dan dia, putra wakil direktur pabrik, menikah ke keluarga mereka. Berarti hidup mewah. Kau. Banyak orang justuri menginginkan keberuntungan ini. Benar? TAPI, Judinya Yezu, yang menyebabkan ayah meninggal. Mengapa aku harus menanggung utangnya? Aku tidak peduli. Kau akan menikah hari ini. Suka atau tidak suka. Kau tak punya pilihan. Kau dengar aku. Kau harus menikah. Kau akan menikah, suka atau tidak. Bicara. Kau akan menikah, suka atau tidak. Bicara. Kau akan menikah, suka atau tidak. Bicara. Surga memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru. Aku, Chen Zhaodi, takkan lagi hidup menyedihkan seperti kehidupan sebelumnya. Kalau begitu, kawin saja dengannya. Kamu juga. Sekarang ayah sudah meninggal. Kawinlah dengannya. Sekali tepuk dua lalat mati. Tak perlu janda terus. Kamu beraninya bicara begitu. Aku ibumu. Ibu benar ibuku. Sejak kecil, ibu selalu memukul dan memarahiku. Di mata ibu, hanya adik laki-laki yang penting. Saat ada makanan enak, pernahkah ibu ingat padaku? Kakak. Berani sekali bicara ke ibu. Jangan. Kakak. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Aku tahu kakak paling sayang aku. Pergi. Kau belum mati saja. Lunasi sendiri utangmu. Pantas dipukuli sampai mati. Ibu. Dia. Kamu. PK tua. Ini putrimu yang manja. Baru saja kau pergi. Putrimu sudah semena-mena. PK tua. Bawa aku ikut. Aku juga tak mau hidup. Tak mau hidup? Ini tembok. Pisau dapur di dapur. Pilih sendiri. Kau. Dasar anak durhaka. Hari ini kita bertarung sampai mati. Suami kakakmu. Luka Kesselmu. Tak ada apa-apanya dengan lukaku. Dasar Yalang. Kau tahu siapa ayahku? Tentu aku tahu.
Kau ingin mati, jangan suruh aku apa harus dilakukan. Wang Jianggo, anti-camp. Ayah. Jika kau mau memukulnya, lakukan di dalam. Malu dilihat orang di depan umum. Tidak. Ikut aku. Tidak. Lepaskan aku, tolong. Sekarang tahun 1995, I'm Wang Chao, Wakil Direktur Pabrik Garmen Pemuda. Beraninya kau, sudah tahu. Tahun 1994, pabrik Imper Kandekran. Ayahmu menerima suap $100.000. Masalah ini, tak mungkin kau tidak tahu. Omong kosong. Ayahku tak bersalah. Sutra mentah tahun 1993, katun dan linen tahun 1992, pengadaan kantin, subsidi ratusan pekerja pabrik. Sumber penghasilan ayahmu sangat banyak macam. Itu fitnah. Chen Zhaodi, tunggu saja, aku akan lapor ke ayahku sekarang, kau akan celaka. Suami kakakmu. Menantu. Daza kurang ayah. Baik. Tamparan ini balas dendamku padamu. Mulai sekarang kita sudah square. Baiklah. Daza anak durhaka. Akan kuajar kau. Pelayaran hari ini. Cari tali, cepat. Lepaskan. Kau tidak apa-apa? Ini manfaat lahir kembali? Bisa ketemu cowok ganteng. Kau baik-baik saja? Paman, dia terlihat ketakutan. Lepaskan aku. Cowok ganteng pun harus sopan. Omong kosong. Kau ini siapa sih? Bu, tangan aku sakit. Direktur sudah datang. Silakan duduk. Mari duduk. Silakan ambil tempat duduk. Jenazah Chen belum dingin. Drama APA lagi ini? Direktur. Dia anak kurang ayah. Sedang kuajari disiplin. Zhaodi. Cepat jelaskan ke direktur pabrik. NAK, katakan yang sebenarnya. Mereka mau jual aku ke Wang Jiangwo. Uangnya buat bayar utangnya. Kau bohong. Omong kosong. Direktur, yang gandeng akan tuduhannya. Kalau tidak jual aku ke Wang Jiangwo, dapat uang dari mana bayar utangnya? Kalau aku tidak dijual, mana bisa dia warisi pabrik? Zhaodi. Dia satu-satunya adikmu. Salah apa bantu adikmu? Ayahmu sudah tiada. Masa depan keluarga, sekarang di tangan adikmu. PK Chen. Putrimu memberontak. Aku tak mau hidup lagi. Bawa aku ikut. Sudah. Tidak tahukah kau ini tindak pidana? Mau kupanggil satpam pabrik untuk tangkap kalian? Zhaodi. Apa rencanamu ke depan? Hari ini, aku Kuo Chaoi akan putuskan untukmu. Aku mau pindah registrasi rumah tangga. Aku gantikan posisi ayah di pabrik. Aku putus hubungan dengan Mirka. Zhaodi. Bawa buku registrasi rumah tangga. Kau mau apa? Aku direktur pabrik. Aku yang putuskan. Hari ini, kita pindahkan registrasi Zhaodi keluar dari keluarga Chen. Kau. Bagaimana kau tahu lokasi uangnya? Kebiasaan sembunyikan barang tak berubah selama 2 generasi. Itu uangku. Kembalikan. Kembalikan padaku. Saya sebenarnya bisa kuliah. Kau suruh saya keluar untuk menenggangnya. Uang ini hak saya. Tidak rendah diri atau sombong, dengan alasan dan bukti jelas. Jelas antara benar dan salah. Tidak dibuat-buat. Andai saya punya cara berpikir, sepertinya dulu. Kukap, jangan sebut ayahmu lagi. Hal-hal memalukan di masa lalu. Ingat saja sudah bikin kesal. Zhaodi, besok langsung lapor ke pabrik. Gantikan posisi Pak Chen. Sebagai direktur pabrik, Manajernya. saya putra kandungnya. Hanya saya penerusnya. Pabrik apa? Direktur apa? Dengan orang sepertimu di pabrik, mana bisa bertahan? Manajer, saya tidak bersalah. Dia selalu ganggu saya sejak kecil. Dia iri pada saya. Diam. Sudah diputuskan. Ebio, ada apa? Bu, kau keterlaluan. Ibu, duduklah di sini. Jangan takut. Mulai sekarang, pabrik ini rumahmu. Seyalizishan. Besok saya antar daftar.
Dia tampan dan baik hati. Nilai sempurna. Tapi kenapa namanya Li Zishan? Jangan-jangan dia tampan dan lembut. Nilai sempurna. Tapi kenapa dia dipanggil Li Zishan? Mungkinkah dia? Saya mengerjakan proyek ini bukan untuk uang, sama sekali tidak tertarik dengan uang. Ada apa? Sangat baik. Sangat berbeda dengan kehidupan lamaku. Tidak apa-apa. Apa Anda sendirian? Saya fokus pada karir. Ayo pergi. Direktur pabrik, saya ingin minta bantuan. Silakan. Saya tidak mau dipanggil Zaodi lagi. Saya ingin mengganti nama saya. Mau pakai nama apa? Saya belum yakin. Tapi di pabrik ini, Anda yang paling berpendidikan, bisa bantu memilih? Baik. Biar saya pikir. Chen Shui. Itu tidak bagus. Sebaiknya namanya Chen Ying. Élégant dan Bersemanga. Shen Ying. Chen Ying sangat cocok. Bagus. Kalau begitu pakai Chen Ying. Terima kasih, Zishan. Sekarang kita, pada dasarnya, begini keadaannya. Oh iya. Ini kantinnya. Aula ada di sebelah timur. Itu bengkel produksi kami di sana. Area pabriknya tidak besar. Nanti juga terbiasa kalau sering jalan-jalan. Jadi kerja apa di pabrik ini? Saya tidak kerja di sini. Kan pamannya direktur pabrik? Saya punya urusan sendiri. Lagipula. Hanya karena paman saya direktur. Bukan berarti saya minta perlakuan khusus. Tak menyangka kamu punya prinsip. Sekarang semua orang Berebut dapat kerja di pabrik. Soalnya, kaum buruh yang memimpin zaman. Mereka semua akan di PHK? Apa katamu? Mereka akan di PHK semua. di PHK. Pulang kerja. Aku traktor kamu minum. Boleh juga. Nanti aku antar daftar dulu. Da sah Yalang. Berani-beraninya merayu Zishan? Workshop ada di lantai atas. Tapi mereka sedang kerja di sana. Aku tidak bisa naik. Kamu harus daftar sendiri. Zishan kau sudah datang. Sudah berhari-hari tak jumpa. Tak sekalipun datang menengok. Ketua tim. Ini sepupu Wang Jiangwo? Apa hubungannya dengan Li Zishan? Siapa ini? Tak mau perkenalkan kami? Shen Ying, Putri Master Shen. Li Suemei. Ketua tim workshop. Ada urusan di toko. Aku duluan pergi. Kabur begitu saja. Kau suka Li Zishan? Tentu saja. Dia tampan dan baik hati. Jangan bilang kau tidak. Omong kosong apa lagi ini? Berlagak kenal dekat denganku. Kau benar. Aku memang mengenalmu. Kakak. Minumlah air. Jangan panggil kakak. Jika tak bisa punya anak, lebih baik minggat sekarang. Kakak. Ini urusanku dengan Jiangwo. Sekarang berani membantah ya? Ketua tim. Aku masuk duluan. Sampai jumpa lain kali. Chen Ying. Koselaka. Li Suemei. Pentas baru saja dimulai. Terima kasih. Chen Ying.
Akan saya carikan mentor. Temui mereka setelah makan siang. Sudah saya siapkan murid untukmu. Lati dia denken baik. Bagaimana cara melatihnya? Seperti yang dulu kau lakukan. Persis seperti itu. Sekarang dia tanggung jawabmu. Atur dia sesuka. Dia akan menemui nanti. Terima kasih atas hadiah ini. Jangan sampai pekerja pabrik tahu. Jangan khawatir. Saya tidak akan merepotkanmu. Hello, Master Chow. Saya Chen Ing dari Bengkelsu. Lapor pada Anda. Kamu sangat cantik. Silakan duduk. Xiao Chen. Kamu dari mana? Saya orang sini. Brengsek tua mes. Dasar idiot. Gue gebukin lu sampai mati. Lugo blok ya? Ngapain gak ngindar? Gue lagi mikir, jari mana yang mau dipatahin. Keren abis. Jagoan juga lu pukulannya. Terlati. Di hidup ini, gak ada yang boleh ngejahatin gue. Geling Xiaoqing. Orang kota nyebelin gue si kepala besi. Shen Ying Pendatang baru. Uda Pantalu. Ngapain ketawa-ketawa? Lucu apaan sih? Cepetan kerja lagi. Pada buba. Shen Ying. Berhenti di situ. Shen Ying. Berhenti di situ. Apa ini ulahmu? Dengar baik-baik, kau hina, kau akan selalu direndahkan. Kau tahu betul, seperti apa Pak Kiao di pabrik itu, tapi tetap kau tempatkan aku bersamanya. Ini pantas untukmu. Aku tegaskan. Aku pekerja teladan pabrik ini dan ketua tim. Yao Hila Li Zishan. Kau tak pantas. Untuk Li Zishan. Shen Ying. Ayo bertaruh, kalau aku menang, kau keluar dari pabrik ini. Kalau kau kalah? Mana mungkin aku kalah? Kalau kau kalah, serahkan Li Zishan padaku. Baik, aku pasti akan membuatmu keluar dari pabrik ini. Setuju. Selain itu, aku masih butuh kau. Setiap hari setelah kerja, berdirilah di gerbang pabrik dan teriak keras-keras. Pak Kiao, aku cinta padamu. 30 menit, 3 babak. Desain, pola, produksi pakaian. Bagaimana? Kau yakin? APA? Takut? Baiklah. Setuju. Oke. Sebagai karyawan teladan, kukatakan padamu. Kau pasti kalah. Saya umumkan, pabrik pakaian pemuda, kompetensi keterampilan bengkel keempat, babak pertama. Mulai.
Minum air dulu. Ini masih babak pertama. Jangan buru-buru. Masih ada kesempatan. Kamu hebat. Sangat mengagumkan. Jean-Gambier Candiamet. Babak mulai. Round 2, mulai sekarang. Aku takkan kalah. Sichern milikku. Aku akan pastikan kau, Shen Ying. Dikeluarkan dari pabrik. Aku takkan biarkan kau menang. Li Zishan akan jadi milikku. Sudah diputuskan. Sekarang seri. Jangan besar kepala. Kita masih punya kesempatan. Aku takkan biarkan dia menginjak-injakku. Ayo, tetap tenang. Tetap tenang. Aku pasti bisa mengalahkannya. Lanjutkan. Selesai bersamaan. Ayo bertaruh. Saya bertaruh Li Suemei menang. Ini cuma permainan anak-anak. Sebagai orang dewasa, kita harus lebih serius. Baiklah. Chen Ying, 20 suara. Li Suemei, 13 suara. Chen Ying menang. Lao Kia, aku mencintaimu. Lao Kia, aku mencintaimu. Lao Kia, aku mencintaimu. Tidak terdengar. Keras lagi. Lao Kia, aku mencintaimu. Lao Kia, aku mencintaimu. Lao Kia, aku mencintaimu. Chen Ying cukup mumpuni. Dugaan saya tidak salah. Pertama kali lihat dia, saya sudah merasa dia beda dari yang lain. Dari nada bicaramu, kau ada perasaan. Paman, jangan menggodaku. Katakan padamu, Chen Ying gadis baik. Kau harus lebih aktif. Lao Kia, aku mencintaimu. Pak Zhou. Aku sayang kamu. Pak Zhou. Aku sayang kamu. Jangan diucapkan. Desain yang kau buat ini sebenarnya cukup bagus. Aku sangat suka. Orang kampung halaman berpakaian seperti ini. Dis ton patmu. Pak Zhou. Aku sayang kamu. Chen Zhaodi. Mengapa dia di sini? Kiao. Aku mencintaimu. Jangan teriak-teriak lagi. Ayah. Aku hampir mati kaget. Sudah kubilang sebelumnya, panggil aku direktur Wang di pabrik. Aku akan ingat lain kali. Ayah, ada masalah buruk. Ingat yang kubicarakan tentang Chen Zhaodi tahu kau menerima uang suap? Dia sudah masuk ke pabrik. Apa? Jelaskan ini dengan jelas. Katanya dia masuk lewat koneksi direktur pabrik. Ayah, bagaimana kalau dia ceritakan semuanya? Tidak mungkin. Dia pasti tidak bicara apa-apa. Kenapa? Dia tidak punya bukti. Tapi kita tak bisa diam saja. Direktur selalu menghalangimu di mana-mana. Kalau dia tahu,
keluarga kita hancur. Aku yang akan urus ini. Si tua ini sudah bertahun-tahun jadi direktur pabrik. Sudah waktunya ganti. Oh, kamu sudah datang. Direktur, Anda ingin bertemu saya? Ada perlu apa? Silakan duduk. Kamu mengalahkan Li Suemei. Tertarik? Jadi ketua tim? Sudah naik jabatan? Hidupku sangat beruntung. Ya, Setelah kerja nanti malam, kamu ada waktu? lembur langsung setelah promosi? Bibimu sudah siapkan makanan enak di rumah. Dia minta aku mengajakmu makan malam ini. Ada orang lain juga? Ada. Ada juga. Rekan misterius. Kamu juga di sini? Kenapa kalian berdua berdiri? Ayo duduk. Ayo sini. Chen Ying, Ai Greco. duduk di sini. Semua hidangan sudah diantar. Setelah duduk, Ambil botol anggur itu. Paman. Jantungmu tidak baik. Jangan minum alkohol. Tapi ini kunjungan pertama. Xiao Chen ke rumah kami. Aku cuma minum sedikit untuk merayakan. Jika mau, aku bisa sering berkunjung. TAPI, aku memang tidak bisa minum banyak. Chang, tahun ini berapa umurmu? Bibi. Kenapa menanyakan ini? Izinkan saya tanya hal lain. Bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Pekerjaanku berjalan lancar. Rekan-rekan sangat mendukung, dan direktur pabrik memberi banyak kesempatan. Sekarang kamu sudah di rumah, jangan panggil dia, direktur pabrik. Panggil saja paman. Jadi tentang masa depan, apa rencanamu? Astaga, kenapa kamu tersedak? Hal-hal penting dalam hidup harus dipikirkan. Kamu tak bisa menjaga diri, kamu butuh yang merawatmu. Benar? Bibi. Ini enak sekali. Tambah lagi, Kalian juga makan. Makan lebih banyak. Biar saya saja. Tak perlu, tidak aman pulang sendirian, nanti Zishan akan mengantarmu. Hari ini, omongan tante jangan dipikirin. Mereka Anyasuka. Menjodohkan orang. Jadi mereka sering jodohin orang? Ya, betul. Berarti aku bukan yang pertama. Sudah berapa orang? 0. Aku belum pernah sebelumnya. Kamu yang pertama. Bukan. Maksudku. Bukan begitu. Bukan itu maksudku. Jadi maksudmu tidak sama sekali? Aku pernah taruhan dengan seseorang. Kalau kalah, dia harus memberimu padaku, dan aku menang. Maksudmu. Aku tidak bilang apa-apa. Walau tak kerja di pabrik. Aku punya. Toko barang khusus. Sudah untung bertahun-tahun. Aku. Walau ibuku sudah tiada. Tapi paman, mereka satu-satunya keluarga. Dan. Juga. Mereka orang baik. Takkan menus à kamu. Aku tidak sakit-sakitan. Sehat sempurna. Juga bisa bahasa asing. Ok. Lagi baca CV ya? Tidak. Anya takut. Kau belum cukup kenal aku. Mulai hari ini, akan ku kenali kamu baik-baik. Aku di sini. Aku pergi dulu. Istirahatlah yang cukup.
Saya yang urus. Ok. Directeur Wang. Selama dinas bisnis ini, saya bawa desain gaun ibu. Begitu Dilia Oran. Langsung bilang gaya Hong Kong. Coba tebak, kita dapat pesanan dari 8 perusahaan. Benarkah? Direktur Kuo, kini Bapak bisa tenang. Pabrik kita. Akhirnya akan mulai pulih secara finansial. Siak 1990. Kinerja pabrik kita terus merosot tiap hari. Saya terus berjuang, hari demi hari. Bahkan ingin lompat dari gedung. Direktur Kuo, Kini Bapak bisa tenang. Lao Wang. Kau telah berjasa besar untuk pabrik kita. Akan kuberi hadiah layak. Direktur Kuo. Nikmati anggur spesial ini. Direktur Kuo. Tunggu sebentar. Mazuk. Pak Direktur Wang. Jean-Gan sans garçon Begitu. Bagaimana perkembangannya? Santai saja, para distributor itu, sudah kusingkirkan semua, mereka akan batalkan pesanan barengan. Saat stok menumpuk banyak, dia akan hancur total. Haha, bagus. Bagaimana dengan kontraknya? Aku sengaja sewa pengacara, sembunyikan di klausul kecil. Direktur Guo takkan berani protes. Lalu, gimana dengan pihak Suemei? Itu lebih tidak perlu dikhawatirkan. Saat mereka inspeksi mendadak, produk timnya akan kita pindahkan ke bagian depan. Nak. Semua tergantung langkah ini. Ayah. Setelah kita berhasil, Chen Zaudi itu. Di momen genting begini, masih mikirin cewek? Begitu Kuo tua tersingkirkan, Dia Kuma Perrompu en Biaza. takkan bisa bikin masalah, urus saja semaumu. Dia mempermalukanku habis-habisan. Akan kusiksa sampai mati. Ini belum cukup untuk balas dendam? Malam. Kami tetap pulang untuk makan malam. Ayah, aku sudah minta si tampan itu. Bukan. Aku minta Li Zishan yang mengantarku. Kalian berdua, Bibi dan aku, jadi lampu latar. Dia cuma baik saja. Direktur pabrik. Direktur Kuo, ada masalah serius. Ada masalah dengan pesanan. Apa yang terjadi? Pelan-pelan. Mereka bilang pabrik kita, kualitas pakaiannya bermasalah. Kamu bercanda? Bertahun-tahun kami mengelola pabrik. Pernah ada masalah kualitas? Aku bahkan jamin mereka dengan reputasiku. Tapi Direktur Kuo, lihat sendiri. Apa-apaan? Yang dilakukan Kice? Dari semua batch yang cacat, masuk ke sampel. Saat mereka inspeksi, Muka Mereka langsung puka. sekarang mereka minta, kita harus tarik kembali. Tidak mungkin. Kontrak sudah ditandatangani. Direktur Kuo, kali ini kita benar-benar ketemu lawan tang. Mereka bawa pengacara. Kali ini mereka ngotot, minta barang dikembalikan. Direktur Kuo. Direktur, Anda baik-baik saja? Direktur. Ada apa dengan paman? Dia terkena serangan jantung mendadak. Tim sedang melakukan resusitasi. Dokumen sudah selesai. Pembayaran juga sudah dilakukan. Ibu sudah bekerja keras. Terima kasih. Andai saya tahu sebelumnya, saya tidak akan memberitahu Direktur Kuo tentang pesanan ini. Beliau direktur pabrik. Ya, memang sudah takdirnya. Tante, jangan khawatir, Paman Guo pasti selamat. Siapa yang dapat pesanan ini? Ini bukan urusanmu, Paman Guo kondisi kritis, jadi ayahku jadi pejabat direktur. Nyawa Paman Kuo sedang di ujung tanduk. Ini saat yang tepat bahas ini? Rekan muda, saya pahami perasaanmu, tapi prioritas utama sekarang adalah menunggu direktur sadar kembali. Pamanku kolaps karena kabar dari pabrik. Jika tidak, Kita bisa klarifikasi sekarang agar pamanku bisa fokus pulih. Zishan. Kamu bukan dari pabrik. Situasi ini rumit. Pesanan besar sekali. Ini melawan logika pasar.
Atau mungkin pesanan ini sengaja dibuat untuk dikembalikan dari awal. Rekan muda, Pangalaman saya lebih banyak. dalam melayani masyarakat. Dalam situasi ini, rekan muda sepertimu tak boleh sembrono. Tunggu keputusan direktur pabrik. Pabrik ini milik kita semua. Saya bagian dari kolektif. Saya berhak tahu. Kecuali ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Jaga bicaramu. Kau tahu nada bicaraku, masih banyak yang belum kucap. Ayah, jangan buang waktu debat. Doctor, bagaimana kondisinya? Maaf, sudah kami upayakan maksimal. Tante. Tante, Kamu belum makan seharian ini, makanlah sesuatu, nanti tubuhmu tidak akan kuat. Aku tak bisa makan apa-apa. Aku sudah tahu kondisi jantungnya sejak lama. Hari itu pasti akan tiba. Tapi aku tak menyangka, dia pergi begitu mendadak. Bantu dia masuk untuk istirahat. Dia kelelahan hari ini. Saat menikah dengan keluarga Wang di kehidupan lalu, pabrik belum bangkrut. Mungkinkah efek kupu-kupu karena kelahiranku kembali? Wang Jiangwo bukan pria baik, Wang Chao juga sama. Aku tahu. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Tahun lalu, Wang Chao sendiri menerima suap 100.000. Jika pabrik ini bangkrut, dia akan ambil semua uang itu untuk menguasai aset negara. Ini rencana liciknya sejak lama. Bagaimana kamu tahu ini? Aku masuk pabrik ini hanya sebagai langkah sementara. Tapi sekarang aku ingin mencoba. Aku ingin menyelamatkan pabrik. Melindungi karya hidup direktur. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tentu kita mulai dari ayah anak itu. Jangan khawatir. Aku bersumpah. Aku takkan pernah membiarkan rencana mereka berhasil. Ah. Tak Kuzanka. Posisi direktur pabrik akhirnya menjadi milikku. Goshawaying. Ouais, Goshawaying. Jika ada yang patu di Salakan. Itu kesehatanmu yang buruk. soal pesanan itu. Haruskah kita selesaikan? Jangan buru-buru, tunggu lebih lama. Mengapa? Semakin kacau keadaannya, semakin baik penangananku terlihat. Posisi ayahmu sebagai direktur pabrik akan semakin aman. Semakin tua semakin bijak. Ayah sudah memikirkan semuanya. Tapi. Kita harus tetap jaga citra di luar. Jangan khawatir. Krisis stagnasi penjualan produk. Karena ketidakmampuan pribadi. Kami akan terapkan strategi baru untuk mencari solusi. Maksudmu, kemampuan tak memadai? Percayalah pada kebijaksanaan rakyat. Posisi direktur pabrik. Milik yang paling kompeten. Apa maksudmu? Bagaimana dengan wakil direktur? Apa dia kabur? Siapa yang bisa memimpin pabrik keluar krisis, layak jadi direktur baru? Kurasa kita kehabisan opsi. Apa yang akan terjadi dengan pabrik ini? Coba kau yang coba, mungkin kau bisa jadi direktur baru. Defisit sebesar ini, bagaimana aku memperbaikinya? Apa yang kulakukan? Yang mampu harus memimpin. Kalau begitu aku akan mencoba. Ayah, Chen Zaodi sedang memberontak. Apa? Sudah kuduga, dia memang sudah berniat. Jika dia berhasil dalam hal ini, kita hanya jadi kacung buat orang lain. Duduk dulu.
Apa dia punya tangan cadangan atau kemampuan khusus? Seharusnya tak perlu buat pengumuman. Sekarang dia bisa pamer. Yang penting urusan ini, akhirnya tetap kita yang selesaikan. Sedikit berputar-putar. Tac Mazala. Aku ingin lihat trik apa lagi dia punya. Wakil Direktur, apakah pengumuman itu benar? Ah, Tentu saja benar. Rekan muda, saya ingat Anda. Anak muda. Selalu penuh semangat. Tentu saja. Anak muda itu bagai matahari pukul 8 atau 9 pagi selalu naik ke atas. Posisi direktur yang layaklah dapat. Masa muda itu berkah. Kalau pengumumannya benar, saya tak ganggu wakil direktur lagi. Kita selesaikan dengan kemampuan. Karena pengumuman ini resmi, wakil direktur, saya tak akan ganggu Bapak lagi. Mari kita buktikan dengan kerja nyata. Wakil Direktur, walaupun Bapak sekarang pejabat sementara pabrik, surat resminya belum keluar. Menurut saya lebih baik Bapak kembali ke ruangan sendiri. Itu lebih tepat. Rekan muda. Sebaiknya berpikir dulu sebelum bicara. Perkataanmu harus dipertanggungjawabkan. Langit melihat perbuatan manusia. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Ayah. Chen Zhaodi terlalu sombong. Kau sudah pelajari semalaman. Istirahat sebentar. Saya sudah periksa kontraknya. Seperti dugaan, tidak ada syarat tentang klausa denda. Mereka sudah rencanakan sejak awal untuk mengembalikan barang. Mazala Terbezar quitta ses 40. Adalah persediaan. JK Product tac la Cuterjual. Modal pun tak kembali. Pedagang lokal tak bisa menampung stok sebanyak ini. Sepertinya saya harus keluar kota. Saya ada ide. Mau coba? Ini adalah komputer. Kamu mengenalinya. Bagus. Ini website yang kubuat sendiri. Meski volume transaksinya kecil, tapi berisi info bisnis dari seluruh negeri. Kita bisa hubungi satu persatu. Tunggu. Sekarang tahun 1995, benar? Kenapa bertanya begitu? Bro, kamu visioner banget, bisa bikin website juga? Pamanku bilang ini kerjaan gak benar. Bukan hal yang hebat. Bukan hal hebat, abad ke-21 akan jadi era e-commerce. E-commerce. Kesimpulan yang bagus. Website kamu namanya apa? Aladdin. Ha. Gak suka namanya? Situs belanja terbesar di Tiongkok, Aladdin? Yang bikin festival belanja double 11, Aladdin ITU? Biar ku cerna dulu. Li Zishan nama yang biasa. Wajar aku nggak menyangka, di KTP kamu, benar nama kamu Li Zishan? Aku nggak bohong. Kalau nggak percaya, kita bisa ke kantor polisi. Kekuali. Kamukena Laurent Lin. Yang bernama Li Zishan? Dia orang terkaya di negeri ini. Dengan kehadiranmu, pabrik garmen kita akan terselamatkan. Saya hanya mengelola usaha kecil di sini. Tak perlu dibahas. Ini disebut usaha kecil? Kalau begitu, tak ada istilah bisnis besar. Ayo, kita mulai. Mulai sekarang. Apa tidak terlalu cepat? Segera hubungi pedagang. Dengan Aladdin di sini, kita bisa jual semua barang di berbagai gudang. Koter lalu yakin padaku. Kalau kau percaya padaku, kau juga percaya diri.
Karimmu akan semakin sukses. Tak lama lagi seluruh negeri, bukan seluruh dunia akan kenal kau. Bos Zhao. Lihatlah barang pabrik kami. Manajer Wang, kau terlalu memujiku. Stok sebanyak ini, 10 orang sepertiku. Tak akan sanggup. Abot, Kita sudah kenal bertahun-tahun. Apa aku tak tahu? Kecuali harga grosir. Sebanyak ini. Tawarannya keterlaluan. Kami akan rugi. Kalau begitu tak bisa. Baik. quel obégitu Argaini. Sais-tu jus? Mengenai Chen Ying. Apa dia sering keluar? Dia rajin kerja tiap hari. Bagaimana Li Zishan? Tidak. Dia hanya jaga tokonya, buka tiap hari. Sepertinya. Aku terlalu tinggi menilai mereka. Ayah, kamu jual 100.000 unit sekaligus. Posisi direktur pabrik. Sudah pasti jadi milikmu. Itu semua dijual rugi. Siapa peduli soal untung sekarang? Uang pabrik kan bukan uang kita. Bisa menjual saja, sudah usaha maksimal. Wakil Direktur, tim transportasi perlu mengirim barang. Tolong tanda tangan Bapak. Oh, kamu juga jual? Berapa banyak? 3 atau 5 unit? 20 unit. Jangan ganggu tim transportasi, aku antar pakai sepeda saja. 2 juta unit. Berapa? 2 juta item. Pasti kamu jual rugi. Kan? Kita tak boleh main-main dengan keuntungan pabrik. Kiraku aku seperti kamu, tak hanya tidak rugi, aku bahkan sudah dapat keuntungan pabrik tahun depan. Mustahil. Provinsi dan kota sudah tahu semua. Di mana lagi kita bisa cari pembeli? Seluruh negeri. Seluruh negeri? Masih punya koneksi distributor nasional? Aku tidak punya koneksi. Kalau gitu semakin mustahil. Abad ke-21 adalah era perdagangan elektronik. Aku tidak tahu kalau kamu mengerti maksudnya. Ini mungkin disebut serangan reduksi dimensi. Pemula. Ayam jenis apa itu pemula? Ayah, dia menghina ayah. Camus. Aya. Wakil Direktur Pabrik. Sayang masih wakil. Ayah. Ayah baik-baik saja. Ayah, tidak apa-apa. Kalian siapa? Kami dari Komisi Disiplin Kota. Hello. Kami menerima laporan. Wakil Direktur Wang Chao diduga korupsi. Silakan ikut kami. Ayah. Bangun, ayah. Ayah, bangunlah. Ayah sudah sadar. Kemarilah. Ayah menakutiku sekali. Sekarang jam berapa? Ayah sudah berbaring di sini berhari-hari. SDR. Wang Chao. Karena ayah sudah sadar, mohon ikut kami. Tunggu sebentar. Jiango. Nyalakan radio. Saya ingin dengar kabar pabrik. Sekarang, Saya nyatakan. Upakara Panganujra en Baji, SDRI. Chen Ying sebagai pemandu Panji Merah 8 Maret dan upacara pelantikan direktur pabrik. Secara resmi dimulai. Jiango. Keluarga ini akan bergantung padamu mulai sekarang. Ayah. Serahkan pada saya. Ayah bisa ikut mereka dengan tenang. Ah. Apakah kamu menunggu lama? Ini. Masih hangat. Coba cepat-cepat. Makananmu sendiri mana? Aku. Aku lupa.
Aku hanya mikirin bikin milik. Kamu masak simmer daging untaku setiap hari. Tidak takut bangkrut? Selama kamu mau makan, akan kubuat tiap hari. Tampan, kaya, penuh perhatian pula. Benar-benar. Pria sempurna. Bu. Makanannya sudah siap? Lapar sekali. Sebentar. Nak. Sebentar. Makan lebih banyak. Ini terlalu asin. Bagaimana bisa dimakan? NRK, kamu tak pernah protes. Soal makanan sebelumnya. Dulu Chen Saudi yang masak, lumayan bisa dimakan. Tapi ini masakanmu. Sudahlah. Bu. Apakah masih ada uang? Bukankah baru ku kasih 200 kemarin? Sudah habis semuanya? Kalau masakanmu lebih enak, masak aku makan di luar tiap hari? Berikan semuanya. NRK, Kamu harus lebih hemat. Iya, tahu. Kakak Jianguo. Menantu perempuan. Ya ampun. Pia Kawang, Apa yang bawa Bapak ke sini berkunjung ke kami berdua? Memang tak ada jodoh kita. Jika tidak, saya sudah jadi panggil ibu. Dia tak tahu mana yang baik tanah. Bagaimana bisa kau bilang begitu, saudari Chen Ying? Orang yang sangat baik. Dia belum lama di pabrik, tapi sudah jadi direktur. Direktur? Saudi jadi direktur katamu? Dia belum beritahu ibu. Saya salah bicara. Mungkin dia ingin sampaikan sendiri kabar baik itu pada ibu. Dia sudah jadi direktur. Tapi aku yakin dia tak pada keluarga ini. NRK, Prospek kerjamu makin cerah. Benar. Kita semua keluarga di sini. Pasti dia mau bantu. Dasar anak tak tahu terima kasih. Tak sepatah kata pun. diberitahu pada kami, Aku harus hadapi dia. dan selesaikan ini. Izinkan saya ucapkan selamat. Sebentar lagi kalian keluarga direktur. Seluruh pabrik ini akan dibawa kendali ibu. Nanti saatnya tiba. Saya akan minta bantuan dari ibu. Semua ini dibawa keluarga Wang. Betul. Satu mobil penuh barang. Kenapa dia kasih keluarga kita? Banyak barang begini? Bu, jangan polos. Kakak sekarang jadi direktur pabrik, sedang ayahnya di penjara. Dia ingin carry muka pada kita. Tunggu. Pasti semua orang mau jilat kita sekarang. Maksudmu apa? Nah? Bu, kita akan kaya raya. Bagaimana hasilnya? Saya sudah menyuruh beberapa keluarga untuk mengirim hadiah ke keluarga Chen juga. Mereka semua menerimanya dan berjanji. Pasti akan bantu kami masuk pabrik. Chen Yaozu ini, dia sendiri belum masuk pabrik. Benar-benar tolol. Apakah kamu menyimpan buktinya? Ya. Baru jadi direktur pabrik langsung menerima suap. Kita lihat berapa lama kau bertahan. Menjadi direktur pabrik sangat melelahkan bagi. Memang tidak mudah. Setiap hari, saya sibuk sampai hampir tidur di kantor. Tapi jika dilihat dari sisi lain, kinerjamu sebagai direktur cukup baik. Bahkan Li Suemei menyapamu saat bertemu. Selamat pagi, Direktur Chen. Ketukin pintu. Tok. Kakak, apa yang kalian lakukan di sini? Banyak sekali orang. Nona tidak tahu. Uang hasil keringat kami dikorupsi. Kudengar, direktur pabrik baru ini, masih muda sekali. Mungkin dia tidak korupsi ya? Semakin muda semakin rakus. Aku sampai mengorbankan tabungan pemakamanku agar anak bungsuku dapat kerja. Tapi direktur ini ambil uang tapi tak tepati janji. Mau cari direktur di mana?
Ketua regu saja tak kelihatan di hari biasa. Aku tak bisa hubungi dia, tapi ibunya tidak bisa kuhubungi, atau saudaranya. Mereka berjanji, semua akan baik-baik saja. Tapi sekarang, jawaban jelas pun tak ada. Aku kesal sekali. Kamu kaya diizini? Kalau gini saja, bantu kami temui direktur pabrik, asal dia bisa berikan solusi. Kami langsung pergi. Sepakat. Jangan khawatir. Semuanya, kalian kenal saya? Tidak, siapa kamu? Kami mau bertemu direktur pabrik. Saya direkturnya. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Bayar kami sekarang. Kamu masih sangat muda. Mereka mengirimmu jadi kambing hitam, ya? Tenang semuanya, dengarkan saya. Pertama, saya jamin, saya pribadi tidak pernah mengambil uang kalian. Kasus suap ini bukan kanjanan saya. Omong kosong. Kamu ambil uangku lalu kabur. Kalian saja tak kenal saya. Mana mungkin saya ambil uangmu? Jika saya bilang bayar uang bisa jadi wali kota, apa kalian langsung kasih uang tunai? Kira saya bodoh? Ibu dan saudaramu yang mengumpulkan uang. Nama asliku Chen Zhaodi, nama Chen Ying, diberikan oleh direktur lama. Saya sudah putus hubungan sejak lama. Coba tanya-tanya, pasti akan tahu. Jangan ngaco. Dia tidak mau mengaku. Dia ambil uang kami dan mau kabur. Ganti rugi. Kembalikan uang kami. Tunggu sebentar. Jika pakai kekerasan, masalah akan makin rumit. Pikir baik-baik. Siapa namamu? Kamu yang menghasut semua orang. Urusan namaku bukan urusanmu. Mau balas dendam, ya? Baik. Saya janji, masalah ini pasti akan saya selesaikan. Begini, semua masuk dan daftar dulu, tulis nama dan jumlah kalian. Kalau kamu, diam saja ya. Kakak, apa kakak percaya saya? Baiklah, ayo kita masuk. Ayo cepat. Tolong, kaki saya lemas. Chen Ying, akhirnya aku mengerti. Kamu memang ditakdirkan jadi manajer pabrik. Bagian sulitnya datang. Aku yakin dia mata-mata. Ketemu. Kakak, Kakak, dedeklah dulu. Kamu tidak tahu, keluarga kita sekarang. Apa namanya itu? Bersinar terang. Buta huruf. Buta huruf Pontak APA. Adikku hebat. Sekarang kamu sudah di atas. Kami ikut terbang bersama. Ku beri waktu 3 hari. Barang ini, uangnya dari mana? kembalikan semuanya. Dasar kurang ayah. Aku pulang malah diminta kembalikan uang. Pernahkah kau bawa pulang uang? Aku sudah putus hubungan. Takkan menjembalakan, ya? Baik. Kalau begitu ku hubungi polisi. Aib keluarga jangan dibeberkan. Dasar anak durhaka. Kau tahu ini aib keluarga? Semua orang melakukannya. Pegawai mana? Yang tak bawa pulang uang? Benar. Hari ini ambil kembali barang-barang ini. Lewati mayatku dulu. Baiklah, lagi pula aku tak mau punya keluarga sepertimu. Lebih baik kalian mati saja. Dasar anak tak tahu diri. Berapa orang bawahan direktur pabrik? Kau paham maksudku? Jangan khawatir, aku takkan sentuh kalian. Aku sengaja incar dia. Kakak, aku saudaramu sendiri. Berani sekali kau, tak pernah pulang. Kalau tidak, tenggan ke kamar. Lebih baik kau waspada. Apa yang kau lakukan di sini? Jadikah dirimu direktur pabrik berkuasa itu enak, ya? Hidupmu yang tenang dan nyaman sudah berakhir. Kalau kau merengek padaku, mungkin ku bantu sedikit. Bantu aku? Bantu apanya? Misalnya, mengurus penghalangmu. Sejak kapan kau baik hati? Ini bukan bantuan cuma-cuma. Jabatanmu sebagai direktur. Aku juga mau duduk di situ. Silakan pergi. Chen Zhaodi, jangan terlalu lancang. Kau cuma bisa menggertak, apalagi kemampuanmu? Baiklah, nanti kita lihat. Zishan. Aku tahu relasi Zhang Gui.
Kita takkan hanya terima nasib. Mereka akan merasakan balasannya. Besok, kirim orang buat rusuh di gerbang pabrik. Bawa senjata kali ini. Pas Wang. Ini mungkin agak sulit. Kalau uang kurang, saya tambah. Bukan, ini urusan direktur pabrik. Kali ini, uang dan hadiah kita dikembalikan, semuanya. Sedikit yang mau ikut sekarang. Saya naikin bayarannya, cari preman lokal buat saya. Oke, bos, serahkan saja. Ngomong-ngomong, kejahatan yang dulu kau lakukan, polisi sudah melacakmu, hati-hati. Tenang saja, bos, saya baru peramal minggu lalu. Mau tangkap saya? Mustahil. Di mana si bajingan itu? Nunggu seseorang? Bukan urusanmu. Orang yang kau tunggu, sudah di kantor polisi. Dia mengaku tadi malam. Apa hubunganku dengan Zhang Gui? Jangan coba-coba mengancam. Dari mana kau kenal Zhang Gui, Wang Jiangguo? Dengan mental lemah begini, langsung ngaku hanya ditakut-takuti. Kau takkan bertahan, sampai episode 2 di sinetron. Apa buktimu? Rekeningnya, tiba-tiba dapat 10.000 yuan, ditambah catatan kriminalnya. Polisi sudah menyelidiki. Polisi sedang menyelidiki. Kalau jadi kau, mending makan enak sekarang. Makanan penjara taksi nak ini. Pak Direktur, saya salah. Kalau masih marah, pukul saja saya. Saya anak tunggal. Tolong jangan penjarakan saya. Keren juga. Pintar beradaptasi. Makan di penjara bareng ayahmu. Chen Ying. Zishan. Akan kubantai kalian semua. Li Zishan. Jangan bergerak. Diam di tempat. Lepaskan aku. Zishan. Fan gun. Zishan. Aku baik-baik saja. Zishan. 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 Fangunla. Fangun. Zishan. Zishan. Apa sakit? Kenapa diam saja? Pita suaramu rusak? Sister. Sister. Tidak, jangan berteriak. Aku hanya. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku belum marahi kau. Waktu itu, kenapa naked maju? Saat kulihat tanganmu, terkulai limas. Kukira kau sudah tewas. Ini seperti di sinetron. Minai Balkan. Kamu lapar? Aku akan masak mie untukmu. Jangan repot-repot. Tetaplah di sini bersama. Aku ingin bicara denganmu. Ada APA? Aku harus memberitahumu sesuatu. Aku tidak tahu apakah kamu akan keberatan. Tapi aku takut jika mengatakannya. Jika kamu belum siap, tak perlu mengatakannya sekarang. Pernah dengar keluarga Mo di ibu kota provinsi? Siapa? Keluarga Mo. Mereka sangat berpengaruh di sana. Aku anak haram mereka. Lalu kenapa? Jika kamu keberatan, katakan saja. Tidak apa-apa. APA? Ini ke yang ingin kamu sampaikan padaku? Ini hal yang memalukan. Apa pentingnya itu? Aku menyukaimu apa adanya. Apa hubungannya status anak haram? Sebenarnya, aku juga ingin bicara, menyampaikan sesuatu padamu. Maukah kamu jadi pacarku? Dengan tujuan pernikahan? Aku mau.
Lukamu sudah cukup sembuh untuk masak? Sudah membaik. Lihat. Sekarang sudah baik. Ini. Kau habiskan semuanya waktu itu. Aku ingat. Konyol. Bagaimana kau temukan tempat ini? Kau sulit dilacak. Bicara di luar. Jean Gandicini. Si tua mau bertemu. Aku tak mau temui dia. Li Zishan, jangan cari masalah. Tak paham bahasa Tionghoa, dia bilang tak mau. Kau pacarnya, sebaiknya kau nasihati pacarmu. Kau akan dapat hadiah. Saipa kau? Keluarga Mo dari ibu kota, Mo Xiangdong. Chen Ying, direktur pabrik garmen. Li Zishan, kau berani sekali, baru pertama kali, langsung incar direktur pabrik. Bagaimana kau masuk? Pabrik kami. Tak izinkan orang asing. Jika aku mau masuk, tak ada yang bisa halangi. Waktu dan tempat sudah ditetapkan. Li Zishan, jangan buat si tua menunggu. Maksudnya bisa masuk kapan saja? Dia minta gebak. Ini keluarga Mo. Anjing keluarga Mo pun lebih mulia dari orang lain. Ini keluarga Mo. Anjing dari keluarga Mopin. Lebih terhormat dari yang lain. Lalu kenapa mereka mencari ayah? Beberapa waktu lalu. Ayah kandung meninggal dunia. Aku ingin bertemu Mo Qianjin. Ini anaknya. Keluarga Mo tidak kekurangan cucu. Pamomu, aku mohon, izinkan aku bertemu Qianjin. Lihat, wajahnya mirip sekali dengannya. Dia akan segera menikah. Kedatanganmu hancurkan masa depannya. Tidak mungkin, dia berjanji mengajakku ke kota. Beberapa tahun kemudian, ibuku meninggal dunia. Aku diasuh keluarga paman. Tak apa. Semua sudah berlalu. Aku hanya tak ingin terkait lagi dengan keluarga Mo. Aku akan membantumu. Apa yang kau mau dariku? Jadi kau Li Zishan? Katanya kau sedang sok jago belakangan ini. Pergi sana. Aku punya usaha yang harus diurus. Hei, urusanmu brengsek. Ingat, kau harus taat pada perintah mereka. Kalau tidak, anak buahku akan kembali mencarimu. Minggir. Kenapa kau datang? Mereka yang melakukan ini? Apa yang terjadi dengan lenganmu? Lukanya terbuka lagi. Mereka datang ke tokoku. Shen Ying. Kita putus saja. Aku. Ayo putus. Kau selingkuh dariku? Tidak, sama sekali tidak. Aku tak mau menyusahkan. Li Zishan, dengarkan aku. Kalau kau berani putus lagi, hanya karena hal sepele, aku akan menghantuimu. Tapi keluarga Mo. Bakal berbua le bikejam. Bijicela kelakuan bajingan. Mereka jegal yang lemah. Hadapi sampah seperti ini, aku lebih berpengalaman. Lalu apa langkah berikutnya? Bukankah mereka minta bertemu? Kalau gitu temui saja. Kakek, Li Zishan ini terlalu sombong. Menurutku, culik saja dia. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Ini wilayah kekuasaannya. Cuma pabrik reot kecil, lebih kecil dari kamar mandi kita. Kami datang menjemput seseorang. Perhatikan ucapanmu. Kakek, syarat yang kita berikan, cukup untuk menghancurkannya. Kenapa takut dia? Aku ingin dengar syarat apa. Bisa menghancurkanku. Hahaha. Direktur Chen.
Mana Zishan? Di kantornya. Keluarga mau datang sendiri, tapi dia tak mau sambut kita. Kau pikir kau siapa? Aku bicara dengan kepala keluarga. Beraninya kau menyela. Berani kau bicara seperti ini? Maaf. Lidahku terlalu tajam. Belajar darimu. Aku dari keluargamu. Aku mengabdi pada negara. Saya anggota keluargamu. Saya mengabdi pada negara. Karena Zishan sudah di atas, ayo segera masuk. Kakek. Ini permainan kekuasaan. Tidakkah kau menyadarinya? Jangan berlama-lama di sini. Menjemputnya lebih penting. Zishan, ayahmu telah tiada. Kau satu-satunya penerusnya. Aku tak bisa biarkan. Dia tak punya anak untuk melanjutkan nama. Hilanglah. Kau bilang. Keluarga mau tak kekurangan keturunan. Jadi, kau masih menyimpan dendam. Dulu, semua terjadi karena alasan. Sekarang hidupku baik-baik saja. Aku tak butuh bantuan keluargamu. Kingar, kau sedang mengerjakan situs web. Pasti butuh biaya besar. Kau terlambat. Aku sudah dapat investor. Direktur Chen, kamu memang bintang muda berbakat. Sebenarnya ada prospek pengembangan lebih luas. Apa kau mengancamku? Mana mungkin? Aku memindahkannya ke ibu kota provinsi, ke pabrik tekstil pertama, masih sebagai direktur. Bagaimana menurutnya? Tidak usah. Direktur Chen masih terlihat sangat muda. Tahu orang terakhir yang bilang aku muda, sekarang di mana? Udah di penjara, makan nasi jeruji. Serakin. Ini 50.000, cuma uang receh. Bujuk Zishan yang benar. Asal kamu bisa membujuk Zishan dengan baik. Kalau sering nonton drama TV baru-baru ini, kau tahu, cara begini udah ketinggalan zaman. Aku sudah terlalu lama sahabat. Apa maksudmu? Sekarang yang lagi hits, kan cerita perempuan perkasa, Quintana. Aku kasih 500.000, jauhin pakarku. Berkali-kali lancang. Lo, dari sinetron keluarga jadi intrik istana, harusnya aku nyungkem? Kamu. Lu bisa sembur duit ke orang, kenapa aku enggak? Standar ganda banget sih. Mental lemah, jangan main jadi penjahat. Entar, keseringan marah bisa stroke lo. Jangan bilang belum dibilangin. Nganggu keluargamu. Hidupmu bakal hancur selamanya. Mending urusin kakekmu, daripada ngabisin waktu di sini. Udah sekarat. Kamu. Pergi. Aku bakal ingat kamu. Hati-hati di jalan. Mereka mungkin sedang berpikir cara menghadapi saya. Mereka tak akan ganggu kamu lagi. Jadi kau lakukan itu untukku, makanya kau. Bukan. Sebenarnya, ini memang sifat asliku. Aku tak tahan memukul orang jahat saat melihat. Masalah besok kita hadapi besok saja. Kenapa terus melihatku? Ku pria yang bekerja terlihat sangat tampan. Bagaimana kabar pabrikmu akhir-akhir ini? Kau tanya setiap hari, sudah 2 bulan berlalu. Aku khawatir keluargamu akan mengganggumu lagi. Kita hadapi saja masalahnya nanti. Saat ini, tak ada yang bisa ganggu hubungan kita. Aku ingin menciummu tadi. Oh. Tunggu aku. Ada sesuatu untukmu. Ini. Kau memberiku saham Aladdin? Ya. Apa aku sedang bermimpi? Aku akan jadi kaya. Aku tahu ini belum cukup baik saat ini, tapi saat ini. Tidak, tidak, tidak. Ini sempurna.
Benar-benar sempurna. Aku tahu kau hanya berkata, Un tuc mandiburcu. tapi aku bersumpah, akan kuberikan hidup yang lebih baik di masa depan. APA kau. Malamarku? Aku. Tidak ingin membebanimu. Ini hadiah tulus dari Ya Tuhan, mengapa aku tak bertemu dia di kehidupan lalu? kau tak perlu jawab sekarang. Aku mau. Permisi, apakah ini Direktur Pabrik Chen Ying? Ya, saya. Dan Anda dari? Saya dari pemerintah kota. Begini maksud kedatangan kami. Pemerintah pusat telah mengeluarkan pemberitahuan restrukturisasi pabrik setelah peninjauan. Pabrik Garmen King Chun memenuhi kriteria. Jadi kami datang untuk memberitahu. Harap lakukan persiapan yang diperlukan. Tapi tunggu, keuntungan pabrik kami lebih tinggi dari pabrik lain. Ini tak seharusnya terjadi pada kami. Begini, kami tidak tahu detailnya. Awalnya, pabrik lain yang seharusnya ditutup. Kami juga terkejut saat menerima pemberitahuan ini. APA maksudnya? Anda kontributor pajak besar. Pemkot pun sebenarnya tak rela. Coba tanyakan pada pihak terkait. Mungkin ada yang tersinggung? Kilyarga MO. Chen Ying. Ketua tim, ada yang ingin dilaporkan? Jangan berikan alasan birokratis. Aku sudah tahu semuanya. Pabrik akan direstrukturisasi. Kau tak akan jadi direktur lagi. Tahun sial ini, semua ingin menginjakku. Apa yang kau gerutu? Kau tak pernah kapok ya? Lepaskan. Kau anggap aku baik-baik saja? Lepaskan. Kau keterlaluan, tahu? Direktur pabrik memukul orang. Ayo lihat. Semua orang, direktur pabrik sedang memukuli orang. Bukannya kamu bilang, aku bukan direktur, maka aku pukul siapa yang ku mau. Perlu cari hari khusus? Rambutmu, hampir semuanya tercabut. Pernahkah kamu berpikir, kalau aku bukan direktur, bisakah kamu tetap di sini? Aku punya pekerjaan tetap. Orang seperti pasti akan di-PHK nanti. Baiklah, kamu hanya ingin Balas dendam padaku. Waktu itu di pabrik, kamu teriak, Master Kia, aku cinta kamu. Semuanya kurekam di kamera DV. Mau kuputar untuk seluruh pabrik? Tunggu saja. Andai keluargamu semudah ini dihadapi. Ada temuan apa? Reformasi ini, untuk pabrik garmen kita, sangat menguntungkan. Kita yang urus hubungan dengan perusahaan asing. Kamu merendah saja, bukannya kita diakuisisi? Sebenarnya kita sedang diincar perusahaan asing. Yang mana? Perusahaan itu. Ketemu. Tulisannya apa? Bahasa pulau ini. Benar, Ini. laporan keuangan. Ito Corporation selama ini. Lia ini. Mereka sudah. Rugi 3 tahun berturut. Kamu bisa baca bahasa pulau ini? Sedikit. Kalau mereka rugi, kenapa masih mau melakukan akuisisi? Mungkin karena gaji kita terlalu kecil. Gaji kita rendah, biaya murah, untung mereka besar. Tapi itu bukan perusahaan besar di luar. Jadi ada kemungkinan lain. Maksudmu? Ya. Kemungkinannya Adalah kita plus Amerika. Kalau begitu, kalau mereka akuisisi, mereka pasti menggunakan produk kita, barang kita, tidak akan masuk pasar lagi. Tapi itu baru dugaan. Tidak boleh ambil risiko itu. Orang Jepang itu kejam sekali. Mungkin aku harus pulang saja. Aku grogi dekat orang asing. Tapi kamu si kepala besi, kalau mereka nego, kamu harus lindungi aku. Tidak mungkin kan? Orang asing kan sopan. Ya kan? Jangan terlalu kagum barang luar. Ini kan orang pulau. Ada benarnya juga.
Mo Ziyangdong. Kualitas udara di sini buruk. Begitulah suasana kota kecil. Direktur Chen, kita bertemu lagi. Apa kau menyesal sekarang? Aku menyesal. Sangat menyesal. Ku sesali hari itu. Harusnya ku hajar kau lebih cepat. Kau akan segera menjadi tidak berarti. Tak perlu aku lawan anjing liar seperti kau. Kau bantu penduduk pulau dapat pabrik sendiri. Apa kau pikir akibatnya? Kau harusnya berterima kasih. Bisa belajar dari orang asing. Tanpa aku, kau dapat kesempatan ini. Kami akan kembangkan teknologi sendiri. Orang seperti adalah pengkhianat bangsa. Kami dari Ito Corporation. Ito Corporation, didirikan tahun 1895, adalah perusahaan dengan sejarah 1 abad. Dia sedang apa? Mereka membahas manfaat akuisisi, lihat mereka sekarang. Bukankah seperti penjajah Jepang masuk desa, pengkhianat sudah berbaris, siap teriak tak ijut. Apa yang lucu? Tuan Yamamoto tanya kenapa kalian tertawa. Saya? Ya, kamu. Tuan Yamamoto sedang bicara. Kenapa tidak serius? Apa masalahnya saya tertawa? Ini milu saya. Saya tertawa sesuka saya, bukan urusan kalian. Wanita ini tidak bisa diterima. Apa kesalahan saya pada kalian? Berani-beraninya kau bicara ke Tuan Yamamoto begitu. Boleh tahu siapa direktur pabriknya? Directeur? Ini wanita di samping saya. Apa? Ini tidak mungkin. Di negara kepulauan ini, perempuan tak pernah jadi direktur pabrik. Terjemahkan APA yang dia katakan. Jangan tambahkan pendapatmu sendiri. Apa masalahnya dengan bos perempuan? Pria di negara ini tak berguna. Kamu sangat luas. Kamu yakin? Sebenarnya dia bilang, kalian pria dari negara miskin, tak ada nilainya, makanya harus bergantung pada wanita yang lebih tak berguna. Kamu bisa bahasa asing? Sejak turun dari mobil, dia sudah mengutuk 10 kali. Kotor, miskin, rusak, Tak sopan. kenapa dia ditugaskan? Ke tempat kita, Camus tak terjemahkan sepatah kata apa? Dia mewakili investor asing. Lalu apa kalau dia wakil modal asing? Itu beri hak menghina kita? Dia datang jauh-jauh. Harusnya kalian merasa terhormat. Zishan, katakan pada mereka, laba pabrik kita jauh lebih tinggi daripada perusahaan mereka. Mau perusahaan untung, seperti kami minggir untuk mereka, mimpi kali. Bodoh. Kalian semua bodoh. Dia bilang apa? dia bilang kalian semua bodoh. Apa? Aku hajar dia sampai mati. Aku akan menghajarnya sampai mati. Kau ngapain? Mafkan aku. Sebenarnya aku juga ingin memukulnya. Tapi jangan sampai segitunya. Jangan bunuh dia di sini. Kira aku tidak ingin memukulnya? Biarkan mereka senang-senang dulu. Gebuk dia. Hajar sampai mati. Wah, pertunjukan keren. Rencana akuisisi gagal, ya? Ini semua konspirasi kalian. Semua, diam dulu. Dengarkan aku. Aku tahu kalian semua marah. Aku juga marah. Tapi pernahkah kalian berpikir? Mengapa? Kenapa dia berani memperlakukan kita begini? Karena perkembangan kita terlalu lambat. Itu benar. Tapi juga tidak sepenuhnya. Karena kita tidak punya merek sendiri di kancah internasional. Kita tidak punya pengaruh. Jadi mereka pikir, saat mereka ke sini, apapun yang mereka lakukan, kita harus bersyukur. Karena mereka bisa bawa pesanan lebih banyak dan bagus. Bagaimana menurut kalian? Haruskah kita berterima kasih? Tidak perlu. Mungkin kalian tidak percaya, tapi aku pernah bermimpi. Dalam mimpi itu, aku dari 10 tahun mendatang. Saat itu, kita sudah punya industri lebih baik, mesin lebih tinggi, dan perkembangan pesat. Mari bersama-sama, mewujudkan mimpi ini. Percayalah padaku, 10 tahun lagi kita yang akan datang, dan akuisisi perusahaan mereka. Baiklah. Akhirnya hari ini selesai. Apa yang kau katakan tadi?
Sudah disiapkan sebelumnya? Merek yang kau sebut, atau rencana 10 tahun? Kita harus benar-benar punya merek sendiri. Kita tak boleh hanya berkutat di dalam negeri. Aku ingin membuat Aladdin menjadi situs global. Pasti, pada akhirnya, Aladdin akan ada di seluruh dunia. Kenapa aku yakin sekali? Soal masa depan? Bagaimana jika ku bilang, aku pernah lihat masa itu, apa kau percaya? Cuma bercanda. Quelle obéis-tu comme Aleka? Dari masa depan yang menyelamatkan. Dulu ku sebut kau pria biasa. Itu salah. Kau benar-benar handal. Bagus dalam hal apa? Jangan pulang malam ini. Bukannya kau harusnya menerjemahkan? Kok bisa sampai? Beginilah akhirnya. Kakek, aku akan balas dendam. Jelaskan semuanya dengan jelas. Sini. Aku meremehkanmu. Kau sudah bangun. Kau sedang melakukan kejahatan. Jangan bilang kau pikir keluarga mau hanya bermain jujur. Begitu kau mati, semua ini akan berakhir. Ini kantorku. Tidakkah kau takut ada yang melihat? Aku pilih tempat ini khusus untukmu. Katakan, kalau direktur pabrik tiba-tiba mati karena kerja berlebihan. Siapa yang bisa protes? Ini barang bagus. Bisa hentikan jantung seketika. Untukmu, khusus impor dari luar negeri. Katakan, setelah kau membuatku malu di depan umum, pikir baik-baik tentang perbuatan baikmu selama hidup. Tunggu, kalau aku tak izinkan Zishan pulang, bukankah ini membantumu? Apa maksudmu? Maksudmu apa? Kau sebodoh itu, atau cuma pura-pura, Pak mau bawa Zishan pulang. Hanya untuk wariskan keluargamu. Akulah ahli waris sah keluargamu. Humph, Kakek hanya butuh aku, satu cucu laki-laki cukup. Tak perlu orang lain. lebih baik tetap begitu. Tidak peduli. Bahkan jika gagal, aku tetap bisa habisi kalian. Berdua sekaligus, hari ini. Jadi sepasang kekasih celaka. Kau takkan berani. Apapun ucapanmu hari ini, takkan ubah keadaan. Aku kemari untuk luapkan amarah. Hanya kematian yang puaskan kebencianku. Kau di dalam? Kenapa pintunya dikunci? Aku bawa camilan tengah malam. Jangan bersuara, atau kutanam pisau ini sekarang. Hahaha, katakan kalau dia tahu, dia bisa selamatkanmu hari ini. Tapi dia pergi. Ekspresinya akan seperti apa? Dia akan menyesal, menyesali semua yang dilakukannya hari ini, persis sepertimu. Maksudmu apa? Ada apa denganmu? Mau tahu? Aku takkan bilang. Kau baik-baik saja? Kau terluka? Bajingan itu. Kau membuat hampir mati ketakutan. Kukira kau akan masuk begitu saja dengan kunci. Pintu kantormu tidak pernah dikunci. Aku tak sebodoh itu. Bagaimana dengannya? Hubungi polisi. Ada saksi dan bukti. Dia tak bisa kau. Bagaimana kau bisa melepaskan diri?
Katakan pada, kalau dia bisa menyelamatkanmu hari ini, tapi malah bagaimana ekspresinya nanti? Dia pasti menyesal. Menyesali perbuatannya hari ini. Seperti dirimu. Maksudmu apa? Itu mantan direktur pabrik. Dia menyelamatkanku lagi. Apa? Tarik kembali tuduhan ITU. Sebutkan syaratmu. Kalau begitu, aku mau Mo Xiangdong di penjara. Bisa? Jangan cari gara-gara. Nyawa dibayar nyawa. Itu baru adil. Kalau begitu, tak ada yang perlu dibahas. Ada APA? Ada situs palsu Aladdin. Seseorang memalsukan aku, memungut biaya pedagang. Pasti si kakek itu lagi. Pertama, coba kita ganti rugi. Tapi, mungkin tidak semudah itu. Mereka memang takkan menyerah. Tidak. Kita harus cari jalan. Quelle obéis tu? Ayo kita balikkan keadaan. Tidak, Aladdin adalah hidupmu. Kita tak boleh gegabah. Tapi saat ini, aku harus ambil risiko. Belum tentu. Kamu punya rencana? Dia cuma mau mengancam kita. Tapi ini tahun 1995. Aku yakin dia tak paham internet. Persaingan bisnis sengit. Sering pakai cara yang paling sederhana. Sekarang kau datang memohon bantuanku. Sudah terlambat. Saya hanya menghormati sesepuh dan peduli pada muda, karena kau tak butuh ini. Baiklah. Kau berani sekali. Aku bukan tandinganmu, cuma bisa pakai cara licik. Kita lihat nanti. Cepat kembali ke toko. Aku baru membuatnya marah. Dia pasti akan melampiaskan ke website kalian. Mau kemana? Aku mau memulai perang bisnis ala primitif. Ikuti mobil di depan itu. Sudah selesai? Kami saling serang website. Ça tue ça malin. Tapi tiba-tiba, entah kenapa, website mereka sering lag tiap 10 menit. Website dagang palsu mereka bahkan tak layak disebut. Ternyata berhasil. Bagaimana caramu? Sebenarnya bukan. Virus komputer yang hebat. Aku cari lokasi server mereka, menyuap petugas kebersihan, lalu tiap 10 menit. Dia mencabut colokannya. Hanya itu. Inilah perang perusahaan. Ini masalahnya. Ini ulahmu. Bagaimana caramu? Aku takkan memberitahumu. Aku kalah. Apa yang kau inginkan? Aku ingin keluargamu menjauh dari kami. Semakin jauh, semakin baik. Kau menyakitinya. Dengan sumber daya keluargamu, dia akan semakin sukses. Bahkan tanpa sumber daya mereka, dia tetap akan meraih puncak. Ini. Katakan pernah tahu. Apa yang akan hilang darinya? Mungkin rasa sakitnya akan hilang. Haha. Haha.
Hari ini menjadi hari bersejarah. Aladin Dagnout Apparel Group. Serentak Mambuni Campbell. Intuc Melanté Dinasdac. Seperti kita ketahui, pendirinya adalah pasangan suami istri. Keduanya menjadi terkenal pada 1995. Harus diakui, 1995 benar-benar tahun yang penuh keajaiban. Tahun 1995 benar-benar. Mazapenu Kiageban. Setelah sekian lama, kau tetap seperti ini.